Maka itu bagi Nabi Muhammad konsepnya adalah surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ini konsep dakwah. Jadi kalau ditanyakan kenapa dakwah itu harus lembut, ini rambu-rambu bagi orang yang memilih menasihati orang lain, menyampaikan kajian agama. Boleh kita lihat satu kata ud'u. Ud'u seakar dengan kata da'a, doa. Itu dulu yang perlu dipahami. Da'a mengajak, menyeru. Doa, kalau doa apa artinya, Pak? Meminta. Menyeru juga kan? Menyeru kepada Allah. Ya kan? Kalimatnya bersama. Ud'u rabbakum tadarruan. Menyerulah kamu, memintalah kepada Tuhanmu. Kalau sekarang Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbika. Serulah kepada Tuhanmu. Sama apa? Apa maknanya di situ? Satu, kalau mau kita menyeru, ya perbaiki hubungan kita dulu dengan Allah. Jadi kalau ada yang madar-madar umpamanya, ya kan? Kok anak lah yang madar, kok istri lah yang madar, kok suami lah yang madar umpamanya. Madar itu bahasa apa ya, Pak? Hah? Bahasa Minang ya? Ya. Dan jangan itu bahasa Arab, Pak. Madda, ya kan? Yang kita mau memperbaiki, seorang suami ingin memperbaiki istrinya, ya kan? Perbaiki hubungannya dulu dengan Allah. Kan tidak mungkin loh, Pak. Diajak suami ke masjid, awak tidak ke masjid, itu tidak aman, ya kan? Yang kedua, sambung diri dulu kita kepada Allah. Ya. Makanya Said Awa dalam bukunya ya, rambu-rambu perjalanan menuju kepada Allah, itu menjelaskan antara hubungan, ya, kalau istilahnya itu ya hubungan guru dengan muridnya atau dengan ustadz dengan jemaahnya. Kata beliau, doakan dulu jemaahnya itu, doakan dulu muridnya itu, supaya disampaikan ilmu itu oleh Allah kepadanya. Makanya di lokal itu, Pak, tidak muridnya saja disuruh berdoa, gurunya itu berdoa juga kepada Allah. Kan dia mau transfer ilmu itu sebenarnya. Makanya saya tadi dua kali saya mendoakan tadi itu, Bapak Ibu. Satu di antara azan dengan iqamat. Karena kata Rasulullah, la yaruddu du'a bainal azan wal iqamat. Ya Allah, mohon sampaikan pengajian hari ini kepada jemaah. Yang kedua, setelah sholat, setelah berzikir tadi berdoa, lalu saya doakan, ya Allah, mohon sampaikan pengajian ini kepada jemaah. Ya kan? Sampai itunya ya Pak, dalam ambo tarwin mana jemaah yang namu menerima dah itu deh Pak. Ya kan, kalau cukup lah ya. Nah, cuman masalahnya jemaahnya berdoa apa tidak, itu masalahnya. Ada enggak Bapak Ibu tadi berdoa, ya Allah, kami setelah subuh ini akan melaksanakan wirid pengajian tadabbur Al-Qur'an. Tolong ya Allah masukkan kajian itu, mudahkan masuknya ke dalam hati kami ya Allah. Saya antara Bapak tadi yang berdoa itu. Itu makanya tambahan bahasanya kamu ngapain? Ya kan? Itu Pak. Jadi kalau kita lihat di sini kata ud'u, ya kan? Karena kita akan mengajaknya kepada Allah, Pak. Ya kan? Bisa saja dia masuk, dia sampai, Pak. Kalau ini terhubung kepada Allah, yang menyampaikan terhubung kepada Allah, yang menerima juga terhubung kepada Allah, maka Allah yang akan memudahkan. Ya kan? Makanya kita carilah, ya. Saya selama ini menggunakan bahasa yang sangat umum Bapak Ibu. Ya kan?
Ya, ada pula semakin tinggi kuliahnya, semakin doktor, semakin profesor, semakin panjang jemaah bikin, Pak. Iya kan? Mari Bapak Ibu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah dihadapinya ama-ama aplikasi lagi caknya Bapak Ibu. Agak cak ama itu apa tuh aplikasi itu Ustaz? Atau kue atau apa itu caknya. Jadi caknya saja mari amalan Bapak Ibu tidak cari bahasa yang mudah dicerna. Karena yang kita ajak itu kepada Allah. Bagaimana cara mengajaknya? Satu, bil hikmah. Iya kan? Bil hikmah ini Bapak Ibu tepat ini Pak. Pertama ada ilmunya, yang kedua waktunya, dan ketiga caranya, yang keempat bahasa yang digunakan, yang kelima ada situasinya Bapak Ibu. Itu yang dikatakan bil hikmah. Jadi ketika kita menyampaikan apa saja, kata Rasulullah, kata Allah itu adalah bil hikmah. Pertama bahasa Pak. Apa artinya Allah maghfir lahu? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, gitu ya. Ya Allah, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, maafkan kesalahannya, gitu ya. Apa lagi? Iya kan? Kalau itu ketika saya mendoakan Bapak Ibu, ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah dia, maafkanlah kesalahannya. Salah enggak kira-kira Pak? Kalau saya doakan, ya Allah ampunilah dosa beliau, rahmatilah beliau, maafkanlah kesalahannya. Salah enggak? Enggak kan? Tapi ibu lah doaan sana mau ibu. Supaya jadi sana mau ibu. Ibu Bu Ros. Saya bilang, ya Allah ampunilah dosa Bu Ros, rahmatilah dia, ya kan? Maafkan kesalahannya. Boleh enggak? Boleh ya, oke. Kalau seandainya nanti ibu ada pesta, lalu anaknya menikah, lalu saya diminta tolong doa anak Bapak Ustaz, lalu mau doa, ya Allah ampunilah dosa anak ibu ini, maafkan kesalahan, rahmati dia. Boleh enggak? Boleh ya? Dan enggak kayak ibu-ibu nanti kalau buat terjemahan bahasa Arabnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh? Ketika barale? Bapak tadi boleh saja doa Pak Ibu tadi. Boleh enggak? Boleh aja. Iya kan? Kan sebenarnya doa itu tidak ada salahnya kan? Kapan saja Pak, cuman karena tidak dibiasakan. Karena biasanya doa itu dipakai ketika kurang meninggal. Kalau itu yang didoakan berarti tidak bil hikmah dia itu. Itu ya Pak. Kalau doanya apa salahnya situ? Ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ya kan? Maafkan kesalahannya, tidak ada salahnya. Cuman karena dalam kehidupan doa itu selalu dipakai untuk doa orang meninggal, orang mayat. Lalu digunakannya dengan alasan dia sendiri enggak, kan tidak ada masalah. Di masyarakat itu jadi masalah. Jadi bagi kita belum tentu masalah, tapi bagi orang masalah. Maka itu harus digunakan yang umum, yang sifatnya gitu. Ya apa salahnya kalau ibu bilang, omongnya ibu dari mana ibu? Dari pasar pagi. Ibu balik. Ini beli lado, beli gulu, beli teh, beli kopi, beli talua, beli apa lah, ikan. Bah keadaan kini bu, itulah Ustaz. Lado lah naik, bare mahal, kopi lah naik lo, gulu lah mengikut pulo. Karena ibu bapak dari pasar, tidak ada masalah.
Tapi kalau datang mau bertamu ke rumah apa ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu ya. Oh di langkah kanan mana Ustaz? Langsung selesai sekali Ustaz. Makan sama kami cuman diulah Ustaz. Lado maha, bare maha, ikan maha, gitu ya. Nah, silakan kau minum kopi Ustaz, tapi kopi kau memang naik lo harga ya Ustaz. Ya nak, gulu. Iya kan? Pakai gitu tuh. Itu Pak, jadi direct flashnya itu penting, situasinya itu penting. Ya kan? Itu yang disuruh. Ya kan? Bahasanya lembut, ya kan? Menyadarkan orang dan juga tempatnya. Ternyata enggak ringan berdakwah ini, Pak. Ya kan? Harus dipelajari dulu apa yang bil hikmah. Apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan, satu Al-Quran itu 30 juz. Ya kan? 100 sampai balik surat. Yang mana akan disampaikan ke jamaah itu sebenarnya. Program kajiannya, selabusnya. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Di samping tadi pertama terhubung dia kepada Allah. Jadi seorang penasehat itu harus dia kuat dulu hubungannya dengan Allah. Kemudian dia doakan kepada Allah. Baru diajaknya orang bil hikmah. Ya kan? Bil hikmah itu Pak. Menyocokkan dari Nabi Muhammad itu kesuksesan beliau berdakwah itu memang bil hikmahnya sangat tinggi. Kalau ditanya kepada Bapak Ibu, apa amalan yang afdol, yang terbaik? Apa jawab Bapak Ibu? Apa amalan yang terbaik menurut Ibu? Kalau bertanya orang pamonya, Ibu kan acuk pengajian di masjid mabuk, tak tolong kami cik, tolong jalian. Menurut Ibu, apa amalan yang terbaik? Nah, kira-kira Ibu menjawab apa? Menghormati, berbakti kepada orang tua, kayak satu. Hah? Oh, taat kepada suami. Pak Ibu sih kan. Aleh, apa Pak? Kira-kira tanya orang apa amalan yang terbaik Pak? Apa pelajari Islam gitu. Berinfak, bersedekah. Iya kan? Apa lagi? Mencari itu Bapak Ibu. Nabi Muhammad ditanya kepada oleh sahabat, ayu amal afdal ya Rasulullah. Apa amalan yang afdal itu ya Rasulullah? Nabi itu tahu Pak yang bertanya. Kalau yang bertanya itu Pak, orangnya taat, rajin ke masjid berjamaah, baca Qur'annya rajin, cuman sampili, maka Nabi mengatakan amal yang terbaik itu adalah bersedekah. Tapi kalau seandainya lah pemurah, terus ya amal terbaik itu adalah pemurah, enggak nyalah diamalkannya sudah. Apa itulah caranya Pak. Orangnya pemurah Pak, rajin bersedekah, ku bantu. Tapi ketika tiba waktu sholat, dia lambat sholatnya, bukan tidak sholat, dia sholat lambat dia. Maka Nabi akan mengatakan amal yang paling afdal itu adalah sholat di awal waktu, di awal waktu. Begitu meletakkan kajiannya itu. Jadi kalau ditanya orang apa itu amalan terbaik, lihat dulu siapa orangnya. Dan jangan pernah menanyakan sesuatu untuk orang lain, Pak. Ambo cari si anu Ustaz begini. Apa kira-kira si anu nampak dia Pak, nak dirinya. Iya kan? Kamu pernah Bapak Ibu dulu ya, sudah puluhan tahun yang lampau ditanya orang, kiranya matanya kok Pak untuk membayar kawannya di situ. Kalau ikut parangai orang kok ya pergi orang aja Pak. Waktu itu tidak lo terlalu arif, tidak terpikir Pak. Sangku nambah tanya kok ingin memperbaiki diri. Kiranya pertanyaan kok parangai kawan sawallahnya dan ditunjukkannya Pak. Ya kan apa yang terjadi setelah dijawab dia cakap di masjid Pak. Heboh. Itu berapa tahun yang lampau Pak. Kiranya dia Pak aku bertanya untuk membaik kawan
Nah, disitulah kesempatannya Pak. Iya kan? Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, konsepnya itu adalah bil hikmah. Kalau seandainya bapak ibu, kalau kita mau caranya, ya kan? Nah sekarang wal mau'izati hasanah. Mau'izah, beri pelajaran yang hasanah, yang baik. Jadi hikmah, kemudian pelajaran yang baik, ya kan? Itu konsepnya Pak. Yang cocok untuk dia itu seperti apa, ya kan? Makanya ulama setempat lebih paham tentang masyarakatnya, jemaahnya, ya kan? Nah kita kan lagi ngetren ini Pak. Kalau ndak ustadz dari jauh-jauh ada Pak. Kadang tiba aja sikonya gaji lah, selesai. Kadang-kadang itu. Nah, saya dulu bapak ibu-ibu selalu itu lebih cepat datang kalau di suatu tempat yang belum pernah mengaji, kita tanya dulu apa masalahnya masyarakat di sini. Ya kan? Gak 1 jam itulah berdiskusi dulu Pak, akan disampaikan aku segala macam. Ya kan? Jangan-jangan nanti bagi masyarakat itu itulah biasa saja gitu. Ya kan? Nah, ini dikatakan wal mau'izatil hasanah. Kalaupun terjadi, ya kan, ada yang tidak pas, mungkin ada terjadi perbedaan paham dan segala macam, Allah juga mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, ya kan, maka berdialoglah dengan mereka itu dengan cara yang baik. Kalau terjadi bantah membantah, ya kan, di situ maka bantahlah dengan cara yang baik. Iya kan? Walaupun Al-Quran menggunakan kata-kata kadang-kadang menyindir dengan kalimat afala ta'qilun, apakah kamu tidak? Nah itu, ya kan? Kalau kita pilih bahasanya yang keras, muncullah dia. Tapi kalau yang lembutnya ya afala ta'qilun itu apa kamu tidak berpikir? Ya kan? Pada dasarnya Bapak Ibu, manusia ini sukanya, senangnya yang lembut atau yang keras Pak. Pamannya ada satu keluarga, suami istri akur, bahasanya lembut, bersahaja, bahagia. Lalu ada satu keluarga, cik kecik, cik tampa, gitu pokoknya lah. Iya kan? Kemudian liadu macam-macam hewan dipeliharanya, dimuliknya. Kira-kira jiwa manusia itu yang sukanya yang mana? Hah? Ya, udah jelas kan, hati itu terenyuh mancanya bagaimana kebahagiaan, kelembutan itu. Itu tanduknya Bapak Ibu, siapapun manusianya, sekasar-kasar orang Pak, kalau dia dikasari, hanya tersinggung itu Bapak. Iya kan? Maka betul-betul itu diingatkan supaya wajadilhum billati iya ahsan. Makanya orang-orang yang berbantah-bantah ini, kalau dia benar lalu dia tinggalkan Pak, karena dia sabar, dia tinggalkan itu, maka kata Rasulullah, dia akan dibangunkan satu rumah di taman surga. Jadi orang yang meninggalkan bantah berbantah itu, kalau dia benar Pak, lalu dia mengalah, ya udahlah gitu ya, maka dia dihargai dengan satu rumah di taman surga. Apalagi tidak benar, karelo anggapnya Pak. Sudahlah tidak benar, karya ngok gitu. Ya kan? Nah itu kan parah itu. Ya kan? Nah, maka itu memang dihargai betul lah itu. Berbantahan dengan anak buah Pak, atau bos dengan anak buah, atau anak buah dengan bos. Manang bana awak sebagai bos Pak, awak kehilangan anak buah. Apalagi manang bana awak anak buah tapi kehilangan bos. Berbantah-bantahan juga kawan Pak, manang bana awak tapi kehilangan kawan. Kadang menyisik Pak, menyisik dalam jantung awak kita. Lamu takana, amu tak dendam deh Ustaz, cuma lamu takana. Nah, lamu takana itu nak dendam Pak. Dia kan yupa dia, nah gitu lah. Baralif pahnya tuh. Kadang-kadang kita menganggap remeh saja Pak. Iya kan?
Nggak, kita anggap enteng saja bahasa, tapi bagi orang, iya kan? Ecek kucing kau nyoba galui-galuinya Pak, tapi dia manci lah ancaman dia gitu. Besok mati rasulnya kan. Jadi dia kucingnya galui-galui saja gitu. Kadang bahasa kita itu begitu Pak. Jadi Al-Quran mengajarkan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati iya ahsan. Saya beri contoh begini Pak. Rasulullah sedang berkhutbah. Ini di masjid kan. Pernah lihat mimbar Rasulullah itu seperti apa? Pernah Pak cari mimbar? Enggak seperti ini Pak. Mimbar Nabi itu bajanjang. Dari muka Pak bajanjang. Jadi kalau duduk itu dijanjang 2, janjang 3, nanti berdiri kemudian berkhutbah. Karena dulu Nabi udah agak sedikit punya uzur di akhir hidup beliau, kurang sehat kan, sehingga Nabi itu pakai tongkat. Ya kan? Ketika beliau lemah, beliau pakai tongkat. Jadi tidak memacik kemari dia Pak. Tapi karena bajanjang tadi itu pakai tungkek. Jadi kalau ada katib-katib yang lemah gini, kau silakan pakai tungkek, kan dibuat jualan tungkek jalan tuh. Ketika Nabi berkhutbah itu, cucu beliau berlari Pak. Nampaklah lah ini kakeknya kan. Berlarilah Hasan kau kata Pak. Tak sampai kakinya di janjang pertama itu. Tak selewat di situ, Nabi turun dan angkat cucu bagendong, lalu khutbah dilanjutkan. Itu salah satu contoh Pak. Apa kata Rasulullah? Ayo tak ada dosa Allah. Jadi Kak Ambo sedang berkhutbah lari, tidak ada Pak. Ya digus-gus kepalanya Pak. Khutbah kami kok tiba-tiba Ustaz kini boleh itu bagi. Ustaz sedang berkhutbah tu tiba anaknya berlari ke muka kan? Kecek jemaah kira-kira. Ustaz tak selesai. Jadi tugas jadi khatib anak bawa aja. Kecek kawan sahabat, ndak Ustaz dengan selesai. Bini ndak tahu diuntung aku baca. Ustaz nyolah kanai, bininya nyolah kanai lo Pak. Di orang nan tahu bini yang berasal ndak masalah. Kok kan adalah anak nan ketek dan diurus di bini. Iko mentuul ndak tahu kok. Ya kan? Alam itu orang kanai pasal. Ya dah. Nah artinya kadang-kadang begitu Bapak Ibu biasalah ya. Makanya memang beruntunglah Bapak Ibu yang mau mengusap anak-anak kepalanya di masjid daripada hari-hari. Mau di situ. Urang seko mendengar pengajian, awak ibu-ibu di belakang pulang. Nyo mau di belakang paling-paling nandak-dak itu nan tersinggung nan tagadua tapi nanya sorak saja sih kok. Mana kari kira-kira mau tanya tuh mari ya. Itu Pak. Kecilnya mana gan orang? Apa salah kalau ia duduk aja situ digusuk kepalanya dia? Ya dah. Itu masalahnya. Nandak-dak situ lah. Iya kan? Ansit li sahibika. Ketika engkau mengatakan diam kepada saudara, faqad laghauta. Ketika hari Jumat itu contohnya, Pak. Ketika engkau mengatakan diam kepada saudara, maka sungguh Jumatmu sudah rusak. Kan wak so hebat tuh. Khatib sedang berkhutbah, kalau ada orang mau berbisik-bisik dekat awak, tuh kecil, diam. Tuh khutbah tuh sedang berjalan. Kan hebat tuh, jadi hero apa? Oh melarang orang karena ustaz khutbah sedang berkhutbah. Apa kata Rasulullah? Ketika engkau mengatakan diam kepada saudaramu, khatib sedang al-imamu yaktubu, faqad laghauta. Sungguh engkau yang merusak. Karena dia lebih keras pula daripada orang berbisik. Orang berbisik ni, hei, bisik-bisik di belakang tu. Nanya mama kau. Dia marah, orang berbisik gitu ya. Bukankah ada orang yang tersinggung yang seperti itu? Ambo kalau ada juga Pak terima saji dia nak KPI pengurus saji. Nak kok beliau je pengurus dia ayat dak dah gitu ya. Makanya diadakanlah Pak saja bila Pak dak kemas saji saja umur 7 tahun. Itu je. Ambo dulu merasai banakan hari ketika saja itulah trauma ambo kemas saji. Bayanglah Pak. Kok 70 tahun umur kini berarti umur 70 marah hebat dia tidak. Kadang di awal mungkin menjadi biasa, tapi bagi orang
sesuatu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kuncinya adanya di sini, Pak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Soalnya dapat petunjuk atau tidak dapat petunjuk itu urusan Allah, Pak. Allah yang tahu siapa yang akan diberi petunjuk, bagaimana cara dia dapat petunjuk, siapa yang sesat. Jadi tugas kita sampaikan sajalah dengan cara yang bil hikmah. Kalaupun ada pelajaran hasanah dipakai di sini, kalaupun terjadi sedikit argumentasi wajadilhum billati hiya ahsan, gitu Pak. Nah, ini yang ingin disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam menghadapi Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya, gitu ya. Maka itu berlakulah ayat itu sampai sekarang. Ya, insya Allah Bapak Ibu kita lanjut.